Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Materi ini yaitu merupakan tugas filosofi pendidikan profesi guru Prajabatan Universitas PGRI Semarang. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan pendidik agar mereka tidak kehilangan arah. Maksudnya, anak diberikan kebebasan pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak sesuai yang diinginkan atau tidak dapat dengan optimal. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau mengatakan bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama atau cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Misalkan seorang yang memiliki budi pekerti yang jujur, maka kecil kemungkinan akan melakukan kebohongan. Dan dia akan terganggu ketika melihat ketidakjujuran yang ada di sekitarnya. Kita dapat melihat perpaduan antara pengetahuan tentang kejujuran, yaitu kognitifnya, dan perasaan yang mengikuti dia merasa gelisah ketika dia tidak jujur. Itu afektifnya, yang kemudian menghasilkan sikap jujur yang ditampilkan, yaitu psikomotoriknya. Selanjutnya, peran guru. Peran guru yang pertama yaitu menemani proses belajar, yang kedua mendampingi tumbuh kecerdasan pikirnya, kemudian yang ketiga membantu murid menemukan budi pekerti atau wataknya, yang keempat mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik.
Selanjutnya, sistem Among. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo yaitu di depan ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Kemudian ing madya mangun karsa yaitu di tengah menjadi pendorong atau pemberi semangat. Tut wuri handayani di belakang mengamati kemajuan para murid. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong murid-muridnya agar mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan cara pikiran yang tepat. Selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerahnya, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik serta seimbang dalam memfasilitasi perkembangan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Yang kedua yaitu melaksanakan pendidikan yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, sebagai guru, sudahkah pendidikan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? Ya, karena mendidik adalah pengasuhan sepanjang hayat, maka guru akan selalu punya kesempatan untuk berbenah. Thank you for listening. Jangan lupa like, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya ya. Terima kasih.